Selamat pagi anak-anak, ketemu lagi di pembelajaran informatika. Beberapa pertemuan kemarin kita tidak melakukan pertemuan secara virtual berupa video pembelajaran, dan untuk kali ini Bapak akan memberikan sebuah video pembelajaran karena berkaitan tentang praktek bagaimana cara melakukan setting koneksi jaringan ke komputer satu ke komputer yang lain. Nah, pada pembelajaran minggu kemarin, sesuai dengan buku kalian di Media Autentik, ya, kita bisa lihat di situ. Kemarin kita sudah membahas, Bapak kasih tugas ya mengenai ukuran kecepatan internet ya, mulai dari bab 2 ya sampai ke C mengenai ukuran kecepatan akses internet. Nah, untuk pertemuan kita kali ini yaitu kita masuk ke halaman 34 pada Media Autentik, yaitu koneksi antar komputer ya. Seperti materi yang akan kita bahas hari ini. Karena kalau Bapak memberi secara teori, kalian tidak akan paham kalau Bapak tidak mempraktekkan melalui media virtual seperti ini, melalui media video pembelajaran ya. Oke, langsung saja kita mulai cara prakteknya. Jadi panduannya ini hampir sama seperti di buku ya, hampir sama seperti di buku. Kita akan bahas untuk koneksinya saja, koneksi antar komputer. Kemudian untuk minggu depan kita akan membahas mengenai sharing ya, sharing ini file sharing ya, mengenai file sharing di pembelajaran yang D. Oke, kita lanjut saja. Nah, untuk menghubungkan komputer satu dengan komputer yang lain, maka setiap komputer harus memiliki settingan yang kita setting masing-masing komputer. Ya, bagaimana cara menyetingnya? Nah, ikuti ini langkah-langkah yang ada di buku kalian. Di sini akan Bapak bahas di buku kalian ya, yang Media Autentik melalui video pembelajaran ini. Cara settingnya bagaimana ya? Yang pertama harus kita lakukan adalah masuk ke, kita zoom dari dulu. Ini di sini kita masuk. Ini ada hubungkan. Nah, ini pertama hubungkan dulu ya. Kalau sudah komputer terhubung ke masing-masing komputer dengan komputer yang lain. Nah, kita bisa melakukan setting. Jadi kita bisa saja melakukan setting ini, tetapi kalau komputer tidak terhubung maka kurang efektif juga ya, istilahnya sia-sia, percuma saja kita setting tetapi komputernya tidak terhubung. Nah, apabila kita sudah setting walaupun tidak terhubung, jadi begitu komputer kita hubungkan ke kabel jaringan maka dia akan terhubung secara otomatis. Nah, jadi perhatikan cara-caranya ya. Nah, di sini ada dikatakan menggunakan kabel LAN, kemudian menggunakan RJ45. Nanti kita akan bahas di situ mengenai pemasangan kabel LAN. Nanti akan Bapak praktekkan juga. Oke ya, langkah pertama pada komputer kalian ya, ini Bapak tutup dulu ya materinya ya. Nah, pada komputer kalian di bagian bawah sini ada internet icon, yaitu icon jaringan kalian baik berupa WiFi maupun berupa jaringan kabel. Kalau dia berupa jaringan WiFi maka dia akan seperti ini tampilannya. Kalian bisa lihat ya. Ini WiFi-nya yang aktif, berarti yang terkoneksi ke jaringan itu menggunakan jaringan WiFi. Tetapi kalau misalnya kita menggunakan jaringan kabel, maka yang tampil di sini adalah ikonnya, yaitu gambar monitor ya, monitor sebuah komputer. Nah, jadi seperti itu.
Nah, selanjutnya apa yang harus kita lakukan? Kita klik kanan pada mouse atau pada mousepad kita, kemudian kalian buka, klik Open Network Internet Setting. Nah, di sini akan Bapak jelaskan. Nah, tadi tampilannya sudah sama seperti di buku kalian, media otentik seperti ini ya. Nah, di sini ada beberapa koneksi dari semua komputer, bisa menggunakan dua cara, yaitu melalui WiFi dan menggunakan media kabel ya. Kalau media kabel di sini namanya Ethernet, kalau misalnya wireless namanya WiFi ya. Nah, jadi kita pilih yang mana. Apabila kita terhubung menggunakan WiFi, kita bisa pilih WiFi. Apabila kita terhubung menggunakan kabel, kita gunakan Ethernet. Nah, jadi kalau misalnya menggunakan Ethernet, settingnya setelah itu kita klik Ethernet ya. Pada umumnya kita dalam pembelajaran itu menggunakan media kabel dulu ya, karena untuk lebih memudahkan cara menggunakan kabel seperti apa ya. Walaupun WiFi juga lebih mudah ya, tetapi kita menggunakan media kabel. Jadi kita klik Ethernet, lalu kita masuk ke change adapter setting. Maka dia akan tampil seperti ini ya. Nah, ini adalah device-device yang bisa terkoneksi ke dunia luar ya. Kebetulan laptop ini memiliki Bluetooth, dia akan tampilkan juga Bluetooth. Ini bisa koneksi ke sesama komputer menggunakan media Bluetooth. Akan tetapi kalau menggunakan Bluetooth kurang efektif karena kecepatannya juga sangat terbatas dan jaraknya juga sangat terbatas. Nah, kemudian di sini ada network kabel unplug, Ethernet. Di sini ada tulisannya network kabel unplug, berarti komputer Bapak ini tidak terhubung dengan media jaringan. Tetapi di sini Bapak akan mengajarkan bagaimana cara mengkoneksikan atau menghubungkan atau melakukan setting pada masing-masing komputer ya. Intinya kita melakukan setting dulu ya. Jadi seperti itu. Nah, di sini ada WiFi. WiFi ini adalah sementara yang aktif, Bapak koneksi ke internet menggunakan WiFi ya. Nah, kita menggunakan Ethernet. Kalau menggunakan WiFi sama, settingannya kurang lebih sama ya. Oke, lanjut. Setelah itu kita klik kanan di Ethernet ini. Nah, masuk ke properti. Oke, setelah masuk ke properti, maka dia akan masuk ke tampilan Ethernet properties seperti ini ya. Di sini ada networking dan sharing. Nah, ini networking dan sharing. Nah, nanti untuk minggu depan kita akan membahas sharingnya ya. Kita membahas networkingnya dulu ya. Nah, di sini ada dua menu dialog, yaitu networking dan sharing. Oke. Selanjutnya di sini terbaca kalau nama jaringan kita, nama perangkat jaringan di komputer kita di sini akan tampil ya. Kebetulan nama jaringan koneksi cut LAN-nya Bapak yang ada di laptop ini adalah Realtek PCLE GBA Family Controller. Oke. Nah, langsung kita di sini ada banyak pilihan, ada klien. Ini semua tercentang ya. Tercentang, ada beberapa yang tidak tercentang ya. Pada intinya tercentang semua. Lalu kita pilih yang internet protokol version 4. Nah, ini internet protokol version 4 TCP IP v4. Kemudian kita klik properti. Nah, setelah masuk ke properti ini, di sini kita memberi alamat dari setiap komputer. Perhatikan. Misalnya Bapak akan memberi alamat pada komputer Bapak ya. Di sini Bapak klik bawah ya. Nah, di sini ada dua pilihan. Ada offstand and IP address automatic, artinya IP yang didapat itu bisa secara otomatis. Ini kalau kita terkoneksi ke internet, maka kita tidak perlu mengaktifkan yang ini. Kita akan mengaktifkan yang di atas. Kenapa? Karena kalau kita terkoneksi menggunakan media kabel untuk koneksi ke internet, kita tidak memerlukan setting IP. Karena dari internet sendiri akan memberikan alamat IP secara
otomatis ke komputer kita. Jadi dia melakukan pengalamatan otomatis, ya, dia memberi alamat kepada komputer kita. Tetapi kalau kita terhubung ke jaringan lokal itu kita harus melakukan setting IP, ya. Jadi kita tidak terhubung ke internet, kita menggunakan jaringan lokal. Jadi antar satu komputer dengan komputer yang lain bisa terhubung. Kita masuk ke use the following IP address. Nah, jadi seperti ini. Kemudian pada IP addressnya kita isi di sini datanya, ya. Ini Bapak tampilkan dulu untuk keyboard on screen-nya biar kalian bisa lihat. Nah, perhatikan. Nah, di sini kita isi, ya. Alamat IP yang biasa digunakan itu 192, kemudian 168. Nah, di sini kita bisa menggunakan domainnya di mana. Bapak menggunakan domain 0, ya. Kemudian disinilah alamat kita, ya. Ini alamat kita, ya. Jadi penjelasannya seperti itu, ya. Di sini 192.168.0. Kemudian di sini alamat kita. Kita bisa beri misalnya alamat kita 1. Oke, nggak masalah, ya. Berarti komputer kita ini memiliki alamat koneksi jaringan yaitu 192.168.0.1, ya. Nah, setelah itu kita klik subnet mesh-nya, ya, dia otomatis akan terketik 255.255.255.0, ya. Nah, untuk 192.168, ya, nanti kita akan bahas untuk pada pembahasan alamat IP, ya. Nanti di situ akan kenapa Pak pakai 192.168, ya. Jadi sebenarnya ini ada kelas-kelasnya, ya. 192.168 ini kelas-kelasnya ada kelas A, kelas B, kelas C. Nah, jadi kita main di kelas mana nanti akan Bapak jelaskan pada pertemuan pada saat kita membahas tentang alamat IP, ya. Nah, terus ini ada domain di sini. Domain itu misalnya kita main di domain 1 atau di domain 0. Berarti semua komputer, ya, yang terhubung dalam satu jaringan kita itu wajib menggunakan ini domain 0. Jadi kalau kasih 1 berarti nanti dia tidak akan terkoneksi karena tidak berada pada satu wilayah domain atau istilahnya apa ya, semacam grup lah, tidak dalam satu grup, ya. Nah, jadi seperti itu, atau satu kelompok atau satu jaringan. Nah, kita menggunakan kelompok jaringan kita ini 0, ya. Nah, ini sampai berapa? Bisa sampai 254, ya. Tidak boleh 255 karena 255 sudah digunakan subnet mesh, ya. Oke, setelah itu kita klik OK. Nah, secara otomatis komputer kita ini sudah memiliki alamat IP, ya. Sudah memiliki alamat IP. Sehingga pada saat kita masukkan kabel, ini kan karena Bapak tidak terhubung ke kabel jaringan, ya. Pada saat dihubungkan ke kabel jaringan, maka dia otomatis akan tampil di sini terubah logonya akan menjadi lambang monitor komputer, ya. Nah, di situ akan terkoneksi. Artinya sudah terhubung. Tetapi kalau misalnya belum terhubung, dia logonya tetap monitor komputer tetapi ada tanda seru kuning atau silang. Nah, kalau silang sama sekali tidak terhubung, tetapi kalau kuning, ya, tanda seru kuning artinya terhubung tetapi ada masalah, ya, ada masalah, ya. Jadi seperti itu untuk penjelasan menghubungkannya, ya. Nah, kita lihat lagi di buku. Jadi seperti itu, sama, ya, kurang lebih, ya. Jadi seperti Bapak jelaskan tadi. Nah, terus kita harus mengecek, ya, apa betul sih alamat kita sudah masuk ke dalam ke settingan kita tadi, ya. Kita bisa cek nanti di sini, ya. Nah, ini cara ngeceknya, ya, seperti tampilan ini yang hitam nih, ya. Ini untuk mengecek apakah kita sudah memberi alamat IP pada komputer kita. Kita nanti bisa lihat, ya.
Caranya kita cek di sini, kemudian kita ketik CMD, artinya komen ya. Cara otomatis nanti akan muncul comment prompt seperti ini, kalian klik. Nah, di sini kalian ketik IP config ya. IP config. Nah, secara otomatis kita akan bisa melihat di sini ya. Alamat yang kita pasang ya. Nah, ini yang tampil di sini adalah 192.168.112. Kenapa? Karena ya, ini alamat yang jaringan kita tadi, yang jaringan kita tidak terkoneksi ke yang alamat yang kita kasih nama tadi tidak terkoneksi ke jaringan, jadi dia tidak tampil di sini. Sementara yang terkoneksi ke jaringan punya Bapak ini adalah WiFi. Jadi ini adalah alamat WiFi-nya Bapak, yaitu 192.168.112. Ini alamat IP-nya Bapak ya. Nah, kenapa tidak muncul yang tadi Bapak kasih koneksi tadi ya? Karena alamat yang tadi kita masukkan itu tidak terkoneksi pada jaringan. Kalau dia terkoneksi jaringan, dia akan muncul di bawahnya ini. Jadi seperti itu ya. Nah, nanti dia akan muncul di sini 192.168.01. Nah, jadi seperti itu ya. Ya, mudah-mudahan kalian paham dengan penjelasan yang Bapak berikan, dan kalian nanti bisa mempraktekkan di rumah. Kalau punya komputer silakan dipraktekkan di rumah ya, untuk video pembelajaran yang Bapak berikan ini. Nah, mudah-mudahan bermanfaat bagi kalian, karena untuk pembelajaran ini adalah pembelajaran dasar kalian dan akan digunakan seterusnya sampai kalian bekerja ya. Ini juga akan terus digunakan ya. Cara-cara seperti ini akan terus digunakan untuk mengecek atau membuat alamat IP dan mengeceknya seperti itu ya. Kemudian nanti di sini kalau misalnya terhubung dengan jaringan, kita bisa melakukan di sini namanya ping ya. Ping itu artinya kita menghubungkan atau menghubungi alamat IP yang lain yang ada pada jaringan kita. Kita itu tujuannya untuk mengetes alamat IP kita, apakah sudah bisa terhubung dengan komputer yang lain atau tidak ya. Ini coba kita ping ke alamat kita sendiri ya. Nah, tampilannya seperti ini ya. Nah, ini ada muncul request timeout karena tidak terhubung sama sekali ya, request timeout. Nah, tetapi kalau misalnya perintahnya terkoneksi, maka dia akan tulisannya sama seperti di buku, Bapak lupa ya. Nah, ini seperti di buku kalian. Lihat di buku kalian. Nah, reply from 192 berarti ada balasan ya. Nah, jadi seperti ini. Coba lihat kalian di buku kalian. Nah, ini dia istilahnya berkomunikasi dengan alamat IP 12 ya. Nah, alamat IP 12 membeli respon ya. Responnya ada reply from 192. Nah, ini jadi seperti ini. Jadi dijawab bahwa sudah terhubung atau terkoneksi. Oke ya. Jadi sampai di situ dulu pembahasan kita mengenai setting jaringan komputer. Dan untuk pertemuan kali ini, tugas kalian adalah mempraktekkannya di rumah atau di warnet. Silakan kalian praktekkan ya. Kalian bisa buka videonya Bapak ini YouTube untuk kalian belajar praktek cara setting komputernya. Jadi seperti itu ya. Nah,
Untuk tugas yang dikumpul untuk pertemuan kali ini tidak ada ya, karena ini adalah praktek, jadi kalian tidak harus ngumpul. Yang penting kalian menonton video ini, kalian bisa paham. Syukur-syukur kalau kalian bisa praktekkan di rumah atau mungkin di warnet, silakan, nggak ada masalah ya. Tetapi eh, menurut Bapak, kalau kalian bisa paham itu sangat luar biasa ya, karena memang agak sulit materi pembelajaran untuk informatika bagi kalian yang baru awam, masih awam di dunia komputer. Oke, sampai di sini dulu pertemuan untuk kali ini, dan silakan kalian mempraktikkan kalau ada waktu kalian. Dan tidak ada tugas untuk hari ini, kalian cukup menonton video pembelajaran yang Bapak berikan. Sekian dan terima kasih.